satu siswa menjadi korban keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat. Pasca 570 pelajar keracunan MBG dapur SPPG di Kadungora, Garut, Jawa Barat juga ditutup sementara. Penyebab keracunan masih menunggu hasil uji laboratorium. Dan setelah Garut, juga Kabupaten Bandung Barat, kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG juga terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Izin dokter, kami dari kelompok 14 akan menyampaikan argumen kontra kami mengenai program makanan bergizi gratis. Selamat menyaksikan. Program ini memang memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Namun sayangnya dalam pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan seperti distribusi yang belum merata serta komunikasi antar lembaga tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukannya evaluasi serta perbaikan agar program ini bisa berjalan dengan optimal dan efektif. Secara konsep, makanan bergizi gratis yang positif, namun secara realistis, tenaga lapangan dan manajemen lapangan itu masih rendah. Banyak daerah yang masih belum memiliki fasilitas dapur, alat penyimpanan, dan tenaga khusus untuk mengelola makanan bergizi. Tanpa persiapan yang matang, program ini tidak akan berjalan efektif. Dari sisi kesehatan, menu bergizi tidak bisa disamaratakan untuk semua daerah, karena kebutuhan gizi anak di pedesaan berbeda dengan perkotaan. Jika menu bergizi dibuat seragam secara nasional, bisa jadi asupan gizinya tidak sesuai kebutuhan lokal, bahkan berpotensi terbuang karena anak tidak terbiasa dengan jenis makanan tersebut. Ya, saya pengen anak Papua bisa makan ikan kuah asam. Saya pengen anak Sulawesi bisa makan kapurung. Tapi yang terjadi dari Lokna sampai dengan Papua yang dibagi adalah burger, di mana tepung terigu tidak pernah tumbuh di bumi Indonesia. Pendistribusian pangan dalam jumlah yang besar dapat mempengaruhi keamanan serta kebersihan pangan yang sampai ke tangan penerima. Apabila tidak adanya pengawasan yang ketat, maka pangan tersebut akan terkontaminasi bahkan rusak. Maka dari itu akan memicu masalah kesehatan seperti diare atau bahkan keracunan makanan. Sudah banyak sekali kasus yang beredar di sosial media mengenai dampak buruk dari makanan bergizi gratis tentang masalah pencernaan. Dari sisi ekonomi, MBG memerlukan anggaran besar tanpa pengelolaan yang transparan. Program ini berisiko menimbulkan kebocoran dana dan inefisiensi. Secara logis, dana besar sebaiknya diarahkan pada upaya perbaikan gizi berkelanjutan seperti peningkatan pendapatan keluarga atau edukasi gizi, bukan sekedar pembagian makanan sementara. Program ini tampak baik dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang masih dipertanyakan. Jika pemerintah diganti atau anggaran pemerintah menurun, apakah program ini masih terlaksana dengan baik? Dibutuhkan strategi yang panjang untuk dapat dilaksanakan. Jika tidak, program ini akan berhenti di tengah jalan dan juga tidak ada dampak nyata pada masyarakat. Kami juga menilai bahwa program MBG berpotensi menimbulkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Bukannya mendorong kemandirian keluarga dalam pemenuhan gizi, masyarakat justru bisa menjadi pasif dan terbiasa menunggu bantuan datang setiap hari. Program MBG berpotensi memperbesar kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal. Mengapa? Karena sekolah yang memiliki fasilitas memadai akan lebih mudah menjalankan program ini. Sedangkan sekolah di daerah terpencil akan mengalami kendala, sehingga akibatnya sasaran pemerataan gizi bisa gagal tercapai. Yang pertama ada perencanaan. Nah, pada tahap ini, pemerintah atau instansi tertentu menyusun strategi atau tujuan terhadap program MBG yang akan diberikan. Yang kedua ada pengorganisasian, yaitu pemerintah menyusun pelaksanaan jalannya MBG. Dan yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu pemerintah atau instansi tertentu menentukan jadwal-jadwal yang akan memberikan MBG. Dan yang keempat itu ada pelaksanaan. Nah, tahap ini pemerintah mengawasi jalannya pemberian program MBG ini, apakah MBG tersebut aman, bergizi, dan layak untuk diberikan kepada siswa-siswa tersebut. Dan yang terakhir yaitu perlibatan tokoh masyarakat dan stakeholder. Pada pemberian MBG ini, jika ingin berjalan lebih efektif, juga ada bantuan dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat seperti
komite sekolah, kepala sekolah, dan lain-lain. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini, orang tua bisa kekurangan motivasi untuk meningkatkan gizi anak dan juga ketergantungan terhadap pemerintah. Yang kedua, karena kurangnya petugas profesional seperti ahli gizi dan juga petugas logistik, sehingga program ini tidak efektif dan malah membuat kerugian terhadap penerimanya seperti keracunan MBG yang pernah terjadi di Jawa Barat. Berikutnya jumlah pelajar yang diduga menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah hingga menembus 400 orang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat mengusulkan penghentian sementara program MBG di Raja Polah. Pelaksanaan MBG di sekolah dapat mengganggu proses belajar mengajar jika tidak diatur dengan baik. Guru mendapat tugas tambahan untuk mengawasi pembagian makanan, padahal guru tugas utamanya adalah mengajar. Kami menyadari bahwa pandangan kontra kami terhadap program makan bergizi gratis dipengaruhi oleh asumsi tentang efektivitas kebijakan dasar pemerintah. Bias ini muncul karena kami meyakini bahwa pemberian makanan bergizi hanya akan optimal bila disertakan dengan edukasi gizi, pengawasan ketat, serta kesiapan infrastruktur. Kami tidak menolak tujuan mulianya, namun secara kritis menyoroti pelaksanaannya agar program ini tidak berhenti pada simbol, melainkan benar-benar membawa dampak nyata bagi kesejahteraan anak-anak. Nah, kesimpulannya pemberian program MBG ini akan berjalan lebih efektif jika menyusun strategi yang lebih baik dan lebih efektif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.